Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, serba inspirasi ya. 3 hari yang lalu sampai dengan sekarang, tanggal 21, 22, dan 23, itu ada yang unik di bursa saham, yaitu sahamnya Inaf ya. Saham Inaf itu terjadi arah atau auto reject atas mentok itu 3 hari berturut-turut. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba utak-atik ya, kita coba utak-atik sebenarnya apa sih yang membuat sahamnya Inaf ini arah 3 kali berturut-turut ya. Apakah fundamentalnya memang baik atau memang ada bandar atau memang secara teknikal sudah waktunya naik ya. Nah, mari saksikan ya. Kita belajar bersama. Nanti kalau yang ada masukan atau ada yang koreksi silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jadi saat ini kita akan mencoba buka grafiknya Inaf. Sekalian kita belajar tekniknya seperti apa sih gitu ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, langsung kita buka aplikasinya. Kemudian kita cari namanya Inaf. Nah, ini teman-teman. Jadi kenapa 3 hari ini Inaf ini ya? Kita lihat dailynya. Kenapa 3 hari ini Inaf itu auto reject atas atau ARA ya? Tanggal 21 itu 24%, hampir 25 ya, 24,9. Kemudian tanggal 22 itu 24,9, tanggal 25-nya 25%. Kembali ke chart. Secara teknikal memang saham Inaf ini adalah sudah mengalami sideways ya, atau pergerakan flat. Ini terlihat mendatar ya, lihat ini garis saya yang warna pink yang horizontal ya, ini adalah resistennya Pak ya. Jadi ini resistennya. Di hari ini lihat kursor saya, di hari ini kursor saya ini sudah mengalami ini ya, yang saya besarin dulu deh. Jadi tanggal ini tanggal 10 bulan 6 ya. Tanggal 10 bulan 6 itu saham Inaf ini sudah mencoba untuk breakout teman-teman. Ya, sudah mencoba untuk breakout. Tapi volumenya kurang nendang, powernya masih kurang. Ya. Untuk itu setelah ini naik maka terjadilah koreksi lagi. Namun koreksi di sini nih. Nah, kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas tentang pengejar stop loss ya. Nah, ini yang namanya pengejar stop loss teman-teman. Jadi pada saat naik tinggi ya, dia akan turun lebih jauh lagi gitu. Sementara para trader tak besarin lagi. Nah, di sini para trader pasang stop lossnya di sini teman-teman. Ya. Di sini. Harapannya ini turun terakhir dan nanti ada 1 hari lagi nyentuh sebentar baru mengalami pullback naik. Tapi ternyata enggak, opennya saja sudah drop teman-teman ya. Ini harga open aja, lihat nih. Nah, harga opennya saja sudah minus 2,5%. Ya. Jadi ini yang namanya pengejar stop loss ya. Cuman memang ada support kedua di sini teman-teman. Ini support kedua. Ya, ini support pertama. Setelah kenaikan ini
setelah kenaikan banyak ini, kenaikan ini dibantu dengan volume yang jauh di atas rata-rata sebelumnya ya. Ini support pertamanya di sini teman-teman. Nah, para trader itu setelah ngambil posisi ini, dia pasang stop lossnya di sini teman-teman. Ya, pasang stop lossnya di sini. Harapannya hari perdagangan setelah ini itu bisa langsung mantul ke atas. Kenapa? Karena ini turunnya sudah sekitaran terakhir harga naik di sini teman-teman. Ya, jelas ya. Jadi ini setelah naik, setelah breakout dari sini, ini kan breakout nih, harganya dari sini, dari ini, lihat kursor saya warna hitam ini. Harga ini sudah breakout dari sini dibarengi volume yang lebih tinggi dari ini. Artinya ada potensi ini naik sebenarnya teman-teman. Tapi ternyata ini masih turun lagi. Ya, masih turun lagi. Nah, turunnya itu seharusnya sampai sini. Ini anggapan para trader. Tapi karena adanya bandar untuk ngejar stop loss, maka dia diambil di support kedua. Di sini support pertama, di sini support kedua. Tuh. Oke ya. Sampai di situ. Kemudian ini teman-teman, setelah itu karena ini naiknya tinggi dan ini powernya juga lumayan tinggi dari volume-volume sebelumnya, maka ini akan menjadi resisten pertama lagi teman-teman. Ya, ini akan menjadi resisten pertama. Nah, setelah harga ini ternyata dari sini naik terus, ini setara dengan ini teman-teman ya. Setara dengan ini. Ini flat gerak terus dengan volume yang kecil ini. Nah, volume yang kecil ini pasar wait and see nih teman-teman. Jadi saling menunggu. Mau dibawa kemana gitu. Karena pergerakan di pasar itu hanya ada 3. Naik, flat, dan turun. Nah, sebenarnya monitoring saham yang harganya flat itu lebih menguntungkan. Kenapa? Karena pergerakan pertama dari setelah flat itu bisa dijadikan acuan bahwa itu bisa akan naik atau mau turun. Contoh, ini kan setelah turun kurang lebih 1 bulan, ya, kurang lebih 1 bulan setelah ada gejolak, ya, ada frekuensi naik kayak gini terus kemudian turun lagi ini, maka ini dianggap flat atau sideways ya. Nah, ini ada percikan teman-teman, ada gelombang mau ngangkat naik ini. Nah, inilah yang dijadikan acuan ya, yang dijadikan acuan bahwa sudah saatnya open posisi. Ya, sudah saatnya open posisi. Jadi di sini masuk 20%. Ini kalau saya ya, di sini masuk 20%. Kemudian kita lihat ternyata setelahnya ini masih nggak kuat teman-teman untuk naik, masih perlu tenaga. Oke ya, masih perlu tenaga. Nah, kemudian setelah ini koreksi ini udah nggak nyampe turun ke sini teman-teman, sudah nggak bisa turun sampai di bawahnya ini. Kenapa? Karena ini sudah terjadi seperti ini, turunnya lebih dalam dari ini, dari candle ini. Maka ini setengah terkonfirmasi ya. Kalau harga setelah naik ini tuh bisa turun lebih dari ini, maka itu dipastikan akan turun terus. Akan tetapi ini sudah membentuk, teman, sebentar ya, saya besarin ya. Nah, ini sebelum koreksi sampai dengan melewati ini, harga sudah dibawa naik teman-teman. Pertandanya di sini. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah awal mula start itu dimulai. Dikonfirmasi oleh ini dan ini breakout, teman-teman. Ya. Dikonfirmasi oleh ini dan ini breakout. Nah, enter point-nya di mana kalau mau beli? Ya, kalau mau beli di sini, teman-teman. Di sini, ya.
karena ini belum terkonfirmasi. Tapi sebenarnya open posisi di sini juga boleh-boleh saja 20% beli di sini. Ya, yang saya sebutkan di awal tadi. Di sini 20%, kalau nanti turun kita AVG 30% di support kedua. Maaf, di support pertama ya. Jadi di sini kita 20%, support pertama kita AVG down 30%, ya. Kemudian support kedua itu kita up lagi, kita AVG down lagi tambah 50%. Ya, gitu. Jadi kalau harga ternyata nyentuh support bisa jebol di support kedua, maka ya kita cut loss saja, gitu. Kita cut loss. Akan tetapi ini breakout. Harga ini harga breakout. Terkonfirmasi juga ini juga breakout, teman-teman. Breakout dari mana? Dari ini. Gitu. Breakout dari ini ya. Ntar kita kecilkan biar kelihatan. Nah, ini teman-teman. Lihat ya. Jadi lihat garis pink saya. Ini sama ini. Lihat kursor hitam ya. Kursor hitam antara ini, candle ini dengan candle ini sama. Sebenarnya kalau ini ditutup lebih tinggi dari sini, itu sudah terkonfirmasi. Besoknya akan meledak dia, teman-teman. Ya, besoknya pasti akan naik terus. Ya, nggak pasti sih, tapi biasanya gitu. Ya, biasanya gitu karena di pasar nggak ada kepastian. Tapi biasanya gitu. Kalau ini harga ini menembus ke atas ini dan mampu ditutup atau closing di atas ini, maka besoknya ini nggak koreksi, pasar akan optimis untuk naik terus. Nah, karena harga ini ditutup close-nya 1100, karena ini ditutup lebih rendah daripada ini, ya, maka artinya pasar belum terlalu optimis untuk naik, teman-teman. Tapi secara kekuatan power itu sudah menang pembelinya. Maka karena tidak optimisnya, ya ini perhatikan ini. Karena respon harga ini ditutup di bawah candle ini ya. Karena candle ini ditutup lebih rendah daripada candle ini, maka respon selanjutnya adalah merah. Copy ya teman-teman ya. Karena candle ini ditutup lebih rendah daripada candle ini, maka reaksi pasar selanjutnya adalah merah. Koreksi. Gitu. Kenapa? Karena pasar menganggap bahwa harga nggak mampu nembus ini gitu. Tapi kalau harga ini ternyata harga ini ditutup lebih tinggi daripada ini, maka besoknya pasti akan meledak. Kecenderungan akan meledak, akan naik gitu. Nah, begitu ini turun reaksi pasar, maka di sini sudah mulai lelah. Tekanan jual. Ya, tekanan jual lelah karena tak besarin. Nah, ini respon dari harga ini yang tidak lebih tinggi dari harga candle sebelumnya tadi ya. Nah, karena ini orang sudah pada cut loss, pada jual, maka ini tekanan jualnya melemah, teman-teman. Terlihat candlenya tipis. Ya, candlenya tipis. Ini pasar seolah-olah bingung, mau dibawa kemana ini harganya. Gitu, ya. Nah, kemudian terkonfirmasi di sini. Ya, terkonfirmasi bahwa ini adalah reaksi pembeli yang mengambil alih. Maka di sini powernya breakout dari ini. Harga ini juga ditutup breakout dari ini. Maka besoknya sudah terkonfirmasi kalau harga ini ditutup ya lebih tinggi daripada harga ini, juga harga yang ini. Sebentar, nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini. Setelah tadi di sini ya, reaksi penjual setelah ini kan besar nih penjualan ini.
Nah, ini sudah mulai menipis ya. Setelah penjual mulai menipis, kekuatan penjual itu menipis, maka ini besoknya direspon oleh pembeli. Pembeli yang menang di sini, teman-teman. Pembeli menang dengan harga breakout dari sini. Kemudian ditunjukkan dengan volume yang lebih tinggi. Nah, besoknya dikonfirmasi, teman-teman. Harga di sini breakout dengan harga ini ya. Harga ini ditutup breakout dengan harga ini dan juga harga ini, teman-teman. Ini sudah valid ya. Sudah valid. Kalau bisa ya enggak harus 20 lagi. Di sini mungkin 50 berani gitu. Dibarengi dengan volume yang tinggi. Asalkan pasar itu tidak mendapatkan sentimen yang negatif, ya. Asalkan pasar itu tidak mendapatkan sentimen yang negatif, maka ini kejadiannya, teman-teman. 3 hari auto reject atas semua. Kenapa bisa auto reject ke atas? Dan nih, sudah berapa lama harganya flat? Ya, harga flatnya sudah hampir 7 bulan, 6 bulan dia harganya flat ya. Atau yang dari sini aja deh, ini sudah 3 bulan. Ya, sudah 3 bulan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi analisanya versi teknikal saya itu seperti itu. Kenapa sahamnya Inaf itu auto reject atas 3 kali? Di sisi lain, memang ada sentimen positif dari informasi-informasi berita bahwa vaksin COVID sudah mulai disebarkan. Entah itu kebenarannya seperti apa, tapi media sudah memberitakan seperti itu. Makanya secara teknikal juga bisa naik, ya, secara teknikal juga bisa naik. Kemudian secara sentimen juga mendukung. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ini pembahasan saya ya terkait dengan kenapa sih saham Inaf ini 3 hari berturut-turut naik gitu. Ya. Oke, mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar bawah. Ya. Ke depan kita akan membedah-bedah kayak gini, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa request seperti apa gitu. Ya, nanti kita coba utak-atik. Ya, kita coba utak-atik, kita buat videonya biar teman-teman juga bisa memahami terkait dengan konsep trading saya, bisnis pembelian saham saya, gitu ya. Jadi sederhana sebenarnya, teman-teman, sederhana. Sebenarnya sederhana. Gitu. Oke, mungkin itu, teman-teman. Mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen, juga share ya, agar saya juga terus bersemangat membuat video-video selanjutnya. Masih banyak, teman-teman ya, masih banyak video-video yang akan saya buat ya terkait dengan pasar modal, dunia teknikal, fundamental, dan masih banyak trik-trik yang jarang sekali diajarkan di seminar-seminar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.